Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Anggraeni. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis pada segmentasi pelanggan di industri FMCG melalui eksplorasi data dengan pemodelan Cummins. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja mari kita mulai. Di sini ada penjelasan daripada datasetnya, yaitu berisi tentang data demografi, dasar tentang pelanggan, ID pelanggan, usia, jenis kelamin, pendapatan tahunan, status perkawinan, dan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kelompok pelanggan yang ada dan mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Hal ini akan membantu dalam pengambilan keputusan pemasaran, memungkinkan perusahaan untuk mengguli persaingannya dengan mengembangkan produk dan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok pelanggan tertentu. Nah, kumpulan data ini berisi informasi tentang perilaku pembelian 2.000 orang di wilayah tertentu ketika mereka mengunjungi toko fisik FMCG. Kemudian, semua data dikumpulkan melalui kartu pelanggan yang digunakan selama proses check-out. Jumlah kumpulan data dibatasi dan dianonimkan untuk melindungi privasi pelanggan. Di sini ada jenis kelamin, status perkawinan, usia, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan ukuran pemukiman. Tujuannya yaitu untuk mengeksplorasi data dengan analisis EDA untuk melakukan pengelompokan menggunakan model yang berbeda dan membandingkan model untuk menemukan model terbaik untuk segmentasi pelanggan. Analisis ini dapat diterapkan di bidang pemasaran untuk mengoptimalkan penargetan pelanggan. Nah, tahapan yang pertama yaitu melakukan import library dari Python yang sudah terinstall secara default, dan ada banyak library yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian di sini juga ada display columns. Di sini salah satu fungsi library untuk mengatur opsi tampilan pada data frame. Nah, di sini juga ada color map, yaitu gunanya untuk visualisasi data yang memerlukan peta warna khusus, seperti nanti pada heat maps atau scatter plot. Kemudian di sini ada load Google Drive, di mana untuk menyambungkan pada penyimpanan di drive collab-nya masing-masing. Kemudian di sini juga ada load dataset, di mana load dataset ini yaitu untuk menampilkan dataset yang akan diolah. Ada segmentation data.csv. Kemudian di sini juga ada line data dan data heat untuk mencetak dan menampilkan 5 baris pertama di data frame. Nih, di sini ada ID, sex, marital status, age, education, income, occupation, sama settlement size. Totalnya di sini kan ada 7 kolom, tetapi satu kolom yaitu di kolom ID tidak akan terpakai karena dalam clustering nilainya seragam, maka kolom ID ini akan dihapus dengan dihapusnya yaitu menggunakan data.drop. Setelah selesai, mari kita lihat data.info-nya. Ternyata di sini dapat kita lihat nih, datanya itu tidak ada missing value, maka dapat dilanjutkan pada proses EDA. Di sini juga dapat melihat data describe-nya. Nah, EDA itu apa sih? EDA itu yaitu Exploratory Data Analysis, di mana tahap EDA ini untuk menganalisis dan memahami isi dataset untuk menemukan pola, hubungan, dan informasi menarik pada dataset yang akan kami analisis. Nah, karena semua variabel kategori seperti jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dan ukuran pemukiman, dan tidak untuk usia dan income, karena usia dan income itu bertipe integer. Di sini saya akan membuat DF untuk memberikan label pada variabel kategori untuk meningkatkan pemahaman visualisasi datanya. Nah, ini ketika membuat DF-nya, dan ini hasil DF-nya dapat kita lihat di sini sudah berhasil memberikan label pada variabel kategori untuk meningkatkan pemahaman visualisasi datanya. Kemudian di sini juga saya menganalisis dengan
univariat. Di sini akan mengeksplorasi distribusi variabel kategori, di mana di sini untuk menginterpretasikan data pada satu variabel tunggal. Namun, tampilan visualisasinya saya gabung, dan di sini yang bertipe distribusi kategori ada sex dengan variabel karakteristik yang relatif terdistribusi pada male atau laki-laki. Kemudian yang kedua ada pada bagian marital status terdistribusi yang relatif masih single. Kemudian di sini juga untuk education-nya relatif di sekolah menengah ke atas atau SMA, SMK. Kemudian pegawainya yang memiliki skill relatif terdistribusi ya, dan pada tempat tinggal atau wilayah berada pada kota yang kecil. Ini hasil temuannya ada pada laki-laki, single, tingkat pendidikan di sekolah menengah atas, pegawai yang terampil, dan tempat tinggalnya di kota kecil. Kemudian yang kedua ada distribusi pada variabel continuous, di mana di sini menggunakan plotty express dan subplots untuk membuat tampilan visual dari distribusi dua variabel kontinu, ada age dan income. Nah, di sini juga saya menggunakan histogram dan untuk usia, di mana ini untuk menunjukkan distribusi frekuensi variabel kontinu, dan di sini juga menggunakan box plot untuk usia, di mana gambaran visual tentang distribusi datanya seperti median, kuartil. Nah, sedangkan kemudian ada histogram dan box plot untuk pendapatan, itu juga sama untuk variabel pendapatannya. Kenapa di sini saya pakai histogram dan box plot? Mungkin lebih ke histogram itu cocok aja dalam melihat distribusi dari data kontinu yang lebih jelas. Kemudian kalau misalkan di box plot lebih ke arah untuk gambaran statistiknya. Di sini juga kita saksikan bahwa pada populasi usia sangat condong ke kanan, dan bagian besar usia sekitar 26 sampai 27 tahun, dan yang memiliki penghasilannya lebih condong ke kanan juga, sehingga sebagian besar menghasilkan sekitar 100.000 sampai 126.000 dalam USD. Kemudian ada multivariate analisis. Ini untuk sebuah perkawinan data, di mana saya akan menganalisis yang pertama itu ada gender and marital status, di mana di sini berisi variabel laki-laki dan variabel perempuan dengan status single dan non-single, dengan visualisasi pie chart untuk membandingkan dan melihat proporsi perkawinan, di mana di sini laki-laki single dan perempuan non-single cenderung berbelanja di FMCG. Ini karena proporsi laki-laki single relatif tinggi dibandingkan perempuan yang non-single. Kemudian analisis pada gender and education, di mana variabel di sini ada male dan female, laki-laki dan perempuan. Sama seperti tadi, di sini dapat kita lihat laki-laki maupun perempuan sebagian besar ada di pendidikan SMK atau SMA menengah ke atas, dan memiliki proporsi yang sama untuk tingkat pendidikan di universitas. Kemudian, tetapi di laki-laki ini dia memiliki lebih banyak tingkat pendidikan yang tidak diketahui dibandingkan yang perempuan. Selanjutnya ke gender, marital status, dan age. Nah, di sini menggunakan histogram lagi untuk menampilkan visual datanya, dan di sini dapat dilihat bahwa perempuan dan laki-laki single mempunyai pendapatan rata-rata lebih tinggi dibandingkan yang non-single. Bahkan secara keseluruhan, laki-laki memperoleh gaji rata-rata lebih tinggi dibandingkan perempuan, dan berada di tingkat usia 35-40 tahun. Selanjutnya ada di income analysis. Nah, income analysis ini melihat karakteristik orang atau pembeli di FMCG pada data pendapatan yang diperoleh lebih tinggi. Yang pertama ada pada gender laki-laki.
Laki-laki dengan pendapatan 127 dan berstatus single mendapatkan 123. Kemudian pada rentan usia yang cukup lebih tua, mungkin dari usia 53, 52 hingga 75, dan merupakan lulusan sekolah memperoleh 146.000. Ada juga di sini pegawai yang kualifikasinya tuh tinggi, ada di 176.000, serta yang terakhir itu tinggal di kota besar, pendapatannya ada 153. Di sini temuannya juga ternyata mayoritas yang memiliki karakteristik lebih tinggi itu jatuh pada laki-laki, single, lebih tua, lulusan sekolah, pegawai yang berkualifikasi tinggi dan tinggal di kota yang besar. Kemudian lanjut pada tahap clustering model. Pada bagian ini, saya akan melakukan pemodelan Cummins untuk mengetahui segmentasi pelanggannya. Di sini juga ada variabel umum dan fungsi yang dibutuhkan untuk pemodelan. Di sini juga saya menetapkan random state dengan mulai dari 0 untuk model ini. Kenapa mulai dari 0? Karena di sini tuh untuk menjaga konsistensinya. Nah, yang pertama di sini melakukan normality test, di mana untuk mengembalikan nilai value nilainya itu dari uji normalitas distribusi. Jadi misal P value-nya itu kurang dari 0,5, maka hipotesisnya itu 0, akan ditolak dan distribusi itu tidak berdistribusi secara normal. Kemudian yang kedua, ini ada power law normality test, di mana ini untuk mengembalikan nilai P dari uji normalisasi didistribusikan, dan jika P value kurang dari 0,5, maka hipotesisnya juga 0. Kemudian di sini juga visualisasi siluet, di mana ini akan mengembalikan visualisasi skor siluetnya. Ini digunakan untuk Cummins dengan menggunakan fungsi estimate bandwidth untuk penyetelan hyperparameternya. Nah, dan yang terakhir melakukan evaluasi, di mana evaluasi ini untuk mengembalikan skor siluet rata-rata yang diberikan model. Yang pertama, kita melakukan normalisasi tes untuk age dan income distribusi. Dari hasil di sini, maka bisa kita lihat distribusi pada usia normal, transformasinya tidak memiliki distribusi normal karena nilai P-nya lebih kecil daripada 0,5. Namun, karena distribusi usia transformasi pada log memiliki nilai P-nya 0,7 terbesar dibandingkan distribusi lainnya, saya akan mencoba mungkin melakukan distribusi ke usia ke pre-processing. Di sini juga income-nya ada P-nya lebih kecil daripada 0,5, namun karena distribusi income yang ditransformasikan dengan power memiliki 0,8 terbesar dibandingkan dengan distribusi lainnya, saya akan mengubah distribusi income ini dengan power di bagian pre-processing-nya. Kemudian, melakukan pre-processing data. Pada bagian ini, saya akan memproses data terlebih dahulu. Yang pertama ada proses transformasi income dan log transformasi age, di mana uji normalisasi ini tuh usia dan distribusinya income. Kemudian melakukan minimal dan maksimal untuk semua data agar setiap variabel memiliki dampak yang sebanding dan hasil pengelompokannya. Misalkan karena income memiliki kisaran yang sangat tinggi dibandingkan variabel lain seperti seks atau marital status, variabel income mungkin dapat mendominasi pengaruh pengelompokan. Di sini ada X-picture, di mana sebelumnya ini untuk menunjukkan bahwa data itu diubah atau diproses sebelum dijadikan sebagai fitur dan menghasilkan sebuah fitur untuk pemodelan, di mana bisa untuk mengatasi skewness, scaling variable yang dapat meningkatkan kualitas data untuk
keperluan analisis yang lebih lanjut. Nah, kemudian melakukan pemodelan dengan mencari K optimal, di mana di sini menggunakan fungsi visualisasi siluet untuk membuat evaluasi hasil clusteringnya dengan K-means, di mana dengan masing-masing nilai K-nya berbeda, ada 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini diproses, kita lihat grafik siluetnya, skornya di mana titik siku grafik kanan ini meningkat secara signifikan ke K7, dan setelahnya peningkatan nggak begitu signifikan tetapi tidak begitu jauh, maka dapat disimpulkan untuk K optimalnya yaitu dapat di 7 dan dianggap sebagai K optimal, dan untuk skor siluetnya tertinggi di 0,543. Kemudian untuk model evaluasi, di sini akan mengevaluasi skor siluet rata-rata untuk setiap model. Pertama yaitu saya menggunakan histogram untuk menunjukkan bahwa hasil dari K-means memiliki rata-rata siluet yang tinggi, dan yang kedua menggunakan dengan scatter plot juga bahwa K-means ini memiliki kayak kinerjanya itu lebih baik karena tidak ada yang namanya tumpang tindih. Nah, setelah itu ada future analysis. Di sini saya akan mengevaluasi setiap cluster K-means itu untuk melihat karakteristik apa yang dimiliki setiap cluster, karena cluster K-means memiliki kinerja yang baik. Nah, evaluasi setiap cluster ini bisa kita lihat evaluasinya dari masing-masing cluster daripada evaluasi di cluster yang memiliki visualisasi kategorial vars, di mana gunanya untuk mengembalikan visualisasi variabel kategori berdasarkan kerangka data. Kemudian di sini juga ada visualisasi continuous vars. Di sini juga untuk mengembalikan visualisasi variabel kontinu yang diberikan data frame. Nah, kemudian juga di sini bisa kita lihat lagi data frame-nya. Dan yang terakhir ada evaluasi setiap klasternya. Pada evaluasi di setiap klaster, ini evaluasi terakhir yaitu klaster ini memiliki K optimal sebanyak 7 klaster, di mana yang dimulai dari klaster 0. Nah, di sini dapat kita lihat di klaster 0 ini memiliki karakteristik yang pertama ada di perempuan. Perempuan lebih tinggi daripada laki-laki dan statusnya itu non-single. Statusnya non-single, kemudian tingkat pendidikannya di sekolah menengah ke atas, SMA atau SMK, kemudian dia tidak memiliki, sebagai pegawai, tidak memiliki keterampilan atau tidak memiliki skill, dan berada di kota yang kecil. Kemudian kita bisa lihat juga di continuous variable-nya, di sini sebagian besar juga berusia di 26 sampai 27 tahun dan memiliki penghasilan sekitar 102 sampai 103K. Temuannya ini perempuan, non-single, tingkat pendidikannya ada di sekolah menengah ke atas, populasi pegawainya ternyata tidak terampil, kemudian berada di tempat tinggal di kota kecil, yang sebagian besar berusia 26 sampai 27 tahun dan juga menghasilkan penghasilan sekitar 102 sampai 103 ribu. Yang kedua yaitu ada klaster kedua, di mana klaster ini memiliki ciri-ciri laki-laki lebih cenderung kepada laki-laki, kemudian berstatusnya single, dan memiliki tingkat pendidikan di sekolah menengah ke atas juga. Tetapi di sini juga laki-lakinya
sebagai pegawai tidak terampil atau tidak memiliki skill, berada di tempat tinggal yang kotanya kecil, dan sebagian besar usianya itu 35 sampai 39 tahun dan mendapatkan penghasilan yang sekitar 102.000 sampai 104.000. Kemudian yang ketiga, ini hasil temuannya. Yang ketiga ada klasteristik yang mungkin di sini ada laki-laki juga yang berstatus single, tingkat pendidikannya ada di sekolah menengah ke atas, kemudian populasi pegawainya memiliki skill berada di kota yang besar, dan di sini juga mendapatkan penghasilan 134 sampai 140 tahun pada sebagian besar usia 35 sampai 39 tahun. Kemudian pada keempat yaitu pada laki-laki dengan status non-single, kemudian tingkat pendidikannya juga SMK atau SMA menengah ke atas, populasi pegawainya juga memiliki skill, dan di sini berada di tempat tinggal yang ada di kota menengah dan kota besar. Ternyata di sebagian besar juga berusia 25 sampai 29 tahun dan mendapatkan penghasilan sekitar 125 sampai 133.000. Ini untuk temuannya. Kemudian ada di klaster ke 4. Ini ada di klaster ke-5, yaitu ada pada perempuan yang berstatus single, kemudian tingkat pendidikannya di sekolah menengah ke atas atau di SMA, SMK, kemudian populasinya juga dia di pegawainya tidak memiliki keterampilan dan berada di kota kecil, memiliki penghasilan sekitar 95 sampai 106.000 95.000 sampai 106.000 dan berusia di 35 sampai 39 tahun. Kemudian selanjutnya ini temuannya, dan ini ada klaster ke-6. Klaster ke-6 di mana di sini juga terdapat perempuan yang non-single berstatusnya, dan dia tingkat pendidikannya juga di sekolah menengah ke atas. Kemudian populasi pegawainya dia memiliki skill, memiliki keterampilan, dan berada di tempat tinggal di kota menengah, di sebagian besar berusia 25 sampai 29 tahun dan mendapatkan penghasilan sekitar 121 sampai 130.000. Dan yang terakhir untuk clustering yang ketujuh, di mana clustering yang ketujuh ini terdapat pada laki-laki non-single, tingkat pendidikannya di sekolah menengah ke atas, populasi pegawainya tidak terampil atau tidak memiliki skill, dan berada di kota kecil, sebagian besar berusia 25 sampai 29 tahun dan mendapatkan penghasilan sekitar 90 sampai 100.000. Ini untuk temuannya, dan untuk hasil lebih lengkapnya ada di sini, di mana seks klaster ke-0 itu ada female, statusnya non-single, 32 tahun, pendidikannya high school, income-nya 102, tidak memiliki skill dan berada di kota kecil. Kemudian klaster kedua ada laki-laki, single, 38 tahun, di menengah ke atas, sekolahnya ada di 102.000 juga pendapatannya, income-nya. Kemudian dia tidak memiliki skill dan berada di kota besar. Dan yang ketiga ada laki-laki juga berstatus single, 40 tahun, sekolahnya menengah ke atas, kemudian ada 145.000, dia memiliki skill dan berada di kota besar. Dan klaster ketiga
Dan klaster keempat yaitu ada laki-laki juga, non-single, 35 tahun, high school dan university, 137.000 untuk income-nya, memiliki skill sama tinggal di kota kecil. Kemudian di klaster ke 5 yaitu ada perempuan, dan dia berstatus single di umur 35 tahun, sekolahnya itu di tingkat menengah ke atas, pendapatannya, income-nya 97.000, tidak memiliki skill dan di kota yang menengah. Yang keenam ada perempuan juga, non-single, 34 tahun, di sekolah menengah ke atas atau university juga, 136.000 untuk income-nya, skill-nya itu memiliki skill dan tinggal di kota besar. Dan yang terakhir yaitu klaster ketujuh ada laki-laki non-single, 32 tahun untuk usianya, pendidikannya di sekolah menengah ke atas atau university dengan pendapatan 102.000 dan tidak memiliki skill, berada di kota kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika yang saya sampaikan kurang rapi dan ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.